Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Itan Kelani Putri dengan nomor induk mahasiswa 2102461 dari kelas PKN 2021A, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum administrasi negara di Indonesia. Untuk pembahasan pertama, yaitu akan membahas mengenai apa sih pengertian dari hukum administrasi negara. Jadi, menurut Philippus M. Hajon, hukum administrasi negara diartikan sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintahan mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi yang lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian pemerintah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Ridwan HR dan Philippus M. Hajon, terdapat dua ruang lingkup. Yang pertama ada hukum administrasi negara umum, merupakan peraturan-peraturan yang ada terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti asas-asas umum pemerintah yang baik dan undang-undang administrasi pemerintahan. Dan yang kedua adalah hukum administrasi negara khusus, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti hukum tata ruang, hukum perizinan, dan hukum kepegawaian. Pembahasan selanjutnya adalah sumber hukum administrasi negara. Yang pertama ada hukum material. Ditinjau dari sudut isinya di Indonesia adalah Pancasila. Artinya hukum administrasi negara Indonesia isinya harus bersumberkan pada isi dan jiwa Pancasila. Dan yang kedua adalah hukum formal. Ditinjau dari sudut bentuknya dapat berupa hukum tertulis dan tidak tertulis. Untuk hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan untuk hukum tidak tertulis berupa praktik pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah perkembangan hukum administrasi negara. Perkembangan istilah hukum administrasi negara di Indonesia pada dasarnya mengikuti istilah yang ada di Belanda. Di Belanda terdapat dua istilah hukum administrasi negara, yaitu administratifrecht yang berasal dari teori Caturpraja dan Bestuurrecht yang berasal dari teori Dwipraja. Istilah hukum administrasi negara di Indonesia mengadopsi kedua istilah tersebut dengan terjemahan yang berbeda-beda. Pertama kali istilahnya diterjemahkan menjadi hukum tata negara yang terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Istilah ini kemudian dikomentari oleh Profesor Regiono Projodikoro yang seharusnya hukum tata usaha pemerintahan bukan hukum tata negara, maksudnya untuk menghindari tata usaha yang profit. Istilah lain yang digunakan yaitu hukum administrasi yang dikemukakan oleh Profesor Utrecht, Profesor Rohmat Sumitro, dan Profesor Philippus Hajon. Lalu ada hukum tata pemerintahan oleh Profesor Kuncoro Purbopranoto dan hukum karya tantra yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Profesor Sugiono Sukarto. Lalu istilah terakhir yaitu hukum administrasi negara yang diperkenalkan oleh Profesor Prajodi Atmosudirjo. Setelah selesai perang kemerdekaan yaitu pada tahun 1951 dimulailah usaha-usaha pengembangan administrasi negara karena dipengaruhi oleh semakin besarnya peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan timbulnya permintaan bagi perbaikan di segala sektor kehidupan sesuai dengan harapan terhadap negara Indonesia yang sudah merdeka. Perkembangan administrasi negara di Indonesia selanjutnya mengarah kepada pembedaan antara administrasi negara yang mengurus kegiatan rutin, layanan masyarakat dengan administrasi pembangunan yang mengurus proyek-proyek pembangunan terutama pembangunan fisik, prioritas pembiayaan ditekankan pada administrasi pembangunan, sedangkan kegiatan administrasi negara yang bersifat rutin kurang mendapat perhatian. Pada masa Orde Lama atau pada masa Presiden Soekarno, penataan sistem administrasi berdasarkan model birokrasi monokratik dilakukan dalam rangka pembangunan atau dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan yang berdasarkan pada ideologi demokrasi terpimpin. Soekarno melakukan kebijakan apa yang disebut dengan retooling kabinet di mana ia mengganti para pejabat yang dianggap tidak loyal. Lalu selanjutnya pada saat masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, model birokrasi monokratik dalam administrasi diteruskan oleh Presiden Soeharto. Awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru melakukan reformasi administrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tanggap, efisien, dan apolitik. Hal ini dilakukan melalui larangan pegawai negeri berpolitik dan kewajiban pegawai negeri untuk mendukung partai pemerintah. Di samping itu, Soeharto menerbitkan dua kebijakan yang sangat penting dalam sistem administrasi negara, yaitu yang pertama ada Kepres nomor 44 dan nomor 45 tahun 1975 yang masing-masing mengatur tentang susunan tugas pokok dan fungsi departemen dan LPND. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penerapan hukum administrasi negara di Indonesia.
Penerapan hukum administrasi negara di Indonesia memiliki peranan penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya instrumen-instrumen pemerintah seperti badan-badan milik pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran baik itu pencurian atau penyalahgunaan wewenang yang dimana akan menyinggung perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan oleh negara maupun personal yang mewakili negara dan perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Penerapan hukum administrasi negara itu sendiri sangat tegas dan mempunyai penegakan hukum sendiri. Ini bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.